Pada suatu ketika, klub raksasa Italia AC Milan mendatangkan seorang pemain dari Brazil, di mana saat itu AC Milan dilatih oleh seorang pelatih kawakan, Carlo Ancelotti. Kakak baru saja mendarat di Bandara Malpensa dan aku segera berpikir, kacamata, rambut yang rapi, dan wajah yang lugu. Itulah ucapan pertama yang keluar dari mulut pelatih AC Milan saat itu, Carlo Ancelotti. Dia tidak percaya bila klub sekelas AC Milan mendatangkan pemain dengan penampilan selugu itu. Don Carlo bahkan berpikir kalau Ricardo Kakak melupakan snack dan buku tulisnya. Seketika itu pula dia berkata, "Ya Tuhan, kami baru saja merekrut seorang mahasiswa." Keheranan Carlo Ancelotti akan sosok Ricardo Kakak saat itu masih belum berhenti, selain merasa bahwa Kakak adalah mahasiswa lugu yang lebih cocok berdiam di kelas. Sang pelatih juga berujar kalau Kakak sama sekali tidak mirip dengan kebanyakan pemain Brazil yang pernah dia temui sebelumnya. Namun satu hal yang meyakinkannya saat itu, banyak orang yang mengatakan kalau Kakak punya potensi luar biasa. Kakak adalah seorang gelandang serang meski menurut Ancelotti laju larinya tidak terlalu cepat. Saat kemudian Ricardo Kakak bergabung dengan sesi latihan Milan, Ancelotti masih belum percaya kalau pemuda asal Brazil itu benar-benar akan menjadi anak asuhnya. Dalam autobiografinya, Ancelotti mengaku kalau dia bertanya kepada Kakak sambil meledek, "Apakah ayah dan ibumu tahu kalau kamu bolos sekolah hari ini?" Namun segala keraguan yang menyerang pikiran Ancelotti segera dipatahkan oleh Ricardo Kakak. Dalam sesi latihan yang sama, permainan Kakak benar-benar mengejutkan semua. Kakak yang saat itu berhadapan dengan pemain bengal macam Gennaro Gattuso berhasil mempertahankan bola. Bahkan pergerakan Kakak yang dihadang berhasil mengecoh Gattuso sampai membuat pemain tersebut berteriak "sialan" setelah berhasil mengelabui Gattuso. Kakak juga menunjukkan kemampuannya kepada bek sekelas Alessandro Nesta dalam sesi latihan tersebut. Kakak melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi oleh Nesta. Setelah sesi latihan berakhir, Carlo Ancelotti yang tidak dapat berkata apa-apa langsung menghubungi Adriano Galliani. Dalam sebuah saluran telepon, Ancelotti berkata, "Aku punya kabar baik untukmu. Kita baru saja mendatangkan seorang pemain yang sangat fenomenal." Tidak seperti kebanyakan pemain Brazil, Ricardo Kakak hadir dari keluarga berada. Oleh sebab itu, hobinya dalam bermain bola bisa dengan mudah dikembangkan. Tak tanggung-tanggung, pria yang lahir di sebuah kota kecil di Brazil, Gama Federal District, pada tanggal 22 April 1982, dipantau dan diminati langsung oleh orang kiriman dari Sao Paulo. Kakak yang memang berminat menjadi bintang sepak bola, menerima tawaran bergabung dengan Akademi Sao Paulo. Jalan karir Kakak menuju tingkat profesional sempat terhambat saat Kakak berusia 18 tahun. Dia nyaris kehilangan nyawa dalam sebuah momen mengerikan. Kakak yang sedang melakukan aktivitas di kolam berenang tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan. Dia terjatuh dan membuat tulang belakangnya patah. Beruntung dia berhasil sembuh sepenuhnya usai menjalani perawatan intensif. Kakak sendiri melakoni debut untuk Sao Paulo pada Februari 2001. Saat itu dia tampil dalam 27 pertandingan dan mencetak 12 gol. Permainan apiknya sebagai gelandang akhirnya membuatnya mendapat kesempatan masuk ke dalam skuad Piala Dunia 2002. Meski tidak memberi banyak kontribusi karena usianya yang masih sangat muda, Kakak tetap tercatat sebagai pemain yang berhasil menggondol trofi prestisius tersebut. Setahun kemudian, namanya yang kian bersinar di Sao Paulo membuat tim raksasa asal Italia AC Milan terkesima. Menyusul deretan pemain bintang yang menghuni AC Milan, Kakak tanpa ragu menerima tawaran sebesar 8,5 juta euro yang diberikan. Di San Siro, Kakak bergabung dengan pemain Brazil lainnya seperti Cafu, Rivaldo, Roque Junior, Dida, dan juga Serginho yang sama-sama berasal dari Brazil. Perjalanan Kakak di Milan tidak langsung tuai pujian. Dia sempat kesulitan beradaptasi dan tak sanggup menyingkirkan para pemain hebat yang dimiliki Milan. Hingga pada akhirnya, latihan kerasnya berujung pada satu tempat di tim utama.
Kakak mampu bersaing dengan Rui Costa sekaligus memaksa Rivaldo untuk duduk di bangku cadangan. Di musim perdananya itu, Kakak berhasil sumbangkan sebanyak 10 gol dari 30 penampilan, sekaligus berhasil membawa AC Milan meraih trofi Scudetto dan Piala Super Eropa. Dengan penampilan cemerlangnya, Kakak lalu diberi penghargaan Serie A Football of the Year, sekaligus masuk ke dalam daftar calon peraih penghargaan Ballon d'Or. Milan yang saat itu memang dihuni oleh barisan pemain berkelas, turut membuat Kakak berkembang begitu cepat. Kakak menyalin kombinasi sempurna dengan Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, dan Gennaro Gattuso di lini tengah. Kemudian dia juga ditugaskan untuk menyokong peran penyerang andalan Andriy Shevchenko setelah pemain asal Ukraina itu ditebus oleh bos Chelsea Roman Abramovich. Kakak tetap mampu bersinar dengan penyerang yang jadi pahlawan Eropa di tahun 2007, yaitu Super Pipo. Tahun 2007 menjadi yang paling cemerlang buat Kakak. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, sekaligus melibas segala ragu yang sempat menghantui Carlo Ancelotti di awal kedatangannya di San Siro. Saat kompetisi Liga Champions Eropa memasuki fase knockout, Kakak berhasil mencetak gol melawan Celtic dan membawa AC Milan singkirkan raksasa Jerman Bayern Munchen dengan skor agregat yang meyakinkan. Di fase semifinal, Kakak tampil lebih ganas. Meski kalah di pertandingan pertama melawan tim kuat asuhan Sir Alex Ferguson, Kakak menjadi bintang dengan sebuah gol legendarisnya ke gawang Edwin van der Sar. Di partai final, meski kebanyakan pemain AC Milan sempat dihantui momen kelam di tahun 2005, Kakak tetap tampil tenang. Pemain berparas tampan itu mampu tampil apik dan berhasil menyumbang 1 assist kepada pahlawan pertandingan ketika itu, Filippo Inzaghi. Pasca kompetisi selesai, Kakak yang memang tampil luar biasa berhasil keluar sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or plus masuk ke dalam daftar pemain terbaik versi FIFA. Namun sayangnya, 2 tahun setelah masa terbaik itu, Kakak yang sejatinya masih jadi andalan tiba-tiba putuskan untuk hengkang pada tahun 2009. Terdapat banyak klub yang menginginkan jasanya, yang paling kentara tentu saja Manchester City dan Real Madrid. 2 tim dengan kekuatan finansial luar biasa itu siap memboyong sang bintang dengan iming-iming gaji yang besar. Real Madrid akhirnya jadi tim yang sangat beruntung karena berhasil mendatangkan Kakak. Xavi Alonso, Karim Benzema, sampai Cristiano Ronaldo menjadi rombongan yang ikut dengannya untuk membentuk kekuatan baru di era kepemimpinan kedua Florentino Perez. Kakak diperkenalkan sebagai bintang baru di Real Madrid dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro atau setara lebih dari 1 triliun rupiah. Dengan nilai yang tergolong sangat besar, harapan besar jelas diletakkan di pundak Ricardo Kakak. Namun naas, mimpi baru yang disiapkan Ricardo Kakak tak pernah menjadi nyata. Ricardo Kakak gagal temukan performa terbaiknya di Stadio Santiago Bernabeu, hingga namanya cuma terbilang hanya mampir di antara kumpulan pemain hebat lainnya. Setidaknya, ada sejumlah faktor yang mendasari kegagalan Kakak di Real Madrid. Pertama, jelas masalah cedera. Terhitung sejak 9 Desember 2009, Kakak harus beristirahat dan menepi selama kurang lebih 28 hari akibat cedera pinggul. Dari situ, dia mulai dicap sebagai seorang pesakitan karena gagal ulangi penampilan terbaiknya ketika masih membela AC Milan. Di musim pertamanya, Kakak memang mampu melakoni sebanyak 25 laga, namun torehan golnya hanya menyentuh angka 5 saja. Kemudian pada musim 2010-2011, dirinya harus mendapati cedera yang lebih parah. Sejak Agustus sampai Desember 2010, dia tak diikutkan dalam skuad Real yang bertanding.
Menyusul cedera lutut parah yang dideritanya, cedera tersebut membuat Kakak harus beristirahat total selama 147 hari, di mana hal itu memaksanya absen selama 25 pertandingan yang dilakoni Real Madrid. Ketika Milan menjadikannya sebagai gelandang dengan kontribusi gol mengesankan, Real Madrid malah gagal memberinya torehan lebih dari 10 gol di setiap musimnya. Kakak pun mengakui bila cedera menjadi masalah yang begitu besar ketika dia tercatat sebagai pemain El Real. Masalah utamaku di Real Madrid adalah cedera. Masalah kedua yang dihadapi Kakak adalah ketidakcocokan dengan pelatih Jose Mourinho. Ketika bermain di Milan, Kakak memiliki peran nomor 10 yang membutuhkan kebebasan saat membangun serangan dan lepas dari kewajiban untuk bertahan. Akan tetapi, bersama Mourinho, dia gagal masuk ke sistem 4-2-3-1, di mana Mourinho menginginkan semua pemain ikut bertahan ketika tim sedang diserang. Mourinho sering dianggap sebagai penghalang karir Ricardo Kakak, yang mana masalah tersebut lantas menimbulkan lubang baru ketika Real Madrid mendatangkan pemain berkebangsaan Jerman, yaitu Mesut Ozil. Ya, kedatangan Ozil membuat Mourinho merasa lebih nyaman ketika mengatur strateginya. Pada awalnya, pemain asal Jerman itu diproyeksikan sebagai pelapis Kakak. Namun permainan Ozil yang kian berkembang malah semakin menenggelamkan eksistensi pemain tim Samba tersebut. Ketika cedera dan strategi pelatih membuatnya terpuruk, media juga berperan untuk semakin menenggelamkan karirnya. Kakak dianggap sebagai sebuah kegagalan karena kesulitan memberi pengaruh besar, meski El Real sudah mengeluarkan dana yang besar. Pada tahun 2009, aku menerima tawaran dari Real Madrid, tetapi setelah kepindahan itu, aku menyesal karena aku benar-benar hancur. Plus Mourinho adalah pelatih yang sulit bagiku untuk bekerja sama, ucap Ricardo Kakak. Padahal jika dilihat ke belakang, Kakak tidak pernah ingin meninggalkan AC Milan. Pada tahun 2020 lalu, agen Kakak Gaetano Paulino mengatakan Kakak sebenarnya tak ingin hengkang dari San Siro pada 2009. Ia terpaksa pergi dari Milan karena Adriano Galliani mengatakan bila klub sedang mengalami krisis ekonomi. Kami tak bisa membiarkan Milan kehilangan 70 juta euro. Alasan dibalik kepergian Kakak adalah faktor ekonomi, kata Galliani kepada La Gazzetta dello Sport. Mengalami masa suram bersama Real Madrid, Ricardo Kakak akhirnya kembali ke AC Milan pada tahun 2013. Sayangnya, di periode kedua berseragam Milan, Kakak gagal pulihkan performa dan lagi-lagi masalah cedera membuat perjalanan karirnya tersendat. Dia absen dalam 7 laga dengan masalah berbeda. Kakak kemudian cuma bertahan selama semusim saja dan menolak menerima bayaran. Sebelum putuskan pensiun, Kakak sempat hijrah ke Amerika untuk bergabung dengan Orlando City. Namun karirnya di klub MLS juga tidak berjalan mulus. Dengan catatan, 146 hari dia lewatkan karena masalah cedera. Kesalahan Kakak dalam memilih klub ketika masa prime-nya dan juga masalah cedera yang ia derita membuat karirnya di dunia sepak bola tidaklah membuat dirinya dilupakan oleh fans AC Milan maupun fans timnas Brazil. Ricardo Kakak tetaplah pemain berbakat yang lahir dari sepak bola Brazil yang juga dicap sebagai pemain yang berprestasi serta baik hati.